Untuk membahas panen event yang saat ini sedang terjadi di Jakarta, khususnya di GBK, sudah ada Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, selamat siang, Mbak Esther. Siang, Mas Ando. Ya, Mbak Esther, ini Anda melihatnya seperti apa nih dampak ekonomi dari penyelenggaraan banyak acara besar secara bersamaan di kawasan Senayan sampai bikin macet parah sih beberapa hari kemarin tuh kayaknya kemacetan parah. Anda melihatnya seperti apa ini, Mbak Esther? Silakan. Iya, terima kasih Mas Ando. Memang ini sangat menarik ya untuk dianalisis ya, karena tingginya minat konser di tengah pelemahan rupiah terhadap US dollar ini merupakan sesuatu sekali gitu kan. Kalau kita lihat dari harga tiketnya pun masih affordable ya. Jadi antara 1.250.000 sampai dengan 9 juta gitu. Nah, ini menurut saya juga masih bisa dibelilah tiketnya ya kan. Nah, yang kedua ini ada pergeseran lifestyle gitu. Karena kalau kita lihat masyarakat itu bisa mengeluarkan uang gitu di tengah kondisi yang ekonomi yang saat ini terjadi gitu, Mas Ando. Artinya apa ya, mereka tuh memilih untuk nenangin jiwa dulu, membereskan jiwa dulu dengan konser-konser musik ini setelah atau ketika menghadapi tekanan ekonomi begitu ya, Mbak Esther ya. Jadi ini kan kalau melihat konser gitu ya, saya sendiri kalau lihat konser EXO ya kepengen gitu kan. Karena dulu pada saat masih remaja atau masih muda gitu kan, kita melihat drama Koreanya gitu kan. Nah, sehingga timbul kesukaan, timbul kekaguman gitu. Nah, ketika mereka datang ke sini, pasti saya pengen melihat konsernya gitu. Jadi ini sesuatu yang memang dari kekaguman ya, sebagai admirer gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, ini pengen ada satu kenangan gitu. Karena ini kan artis favorit saya gitu kan, maka ada satu kenangan ya. Jadi mereka biasanya berfoto dengan background aktornya atau artisnya kayak gitu, Mas. Ya. Mbak Esther, lalu sejauh mana kegiatan seperti konser, turnamen olahraga gitu yang lagi marak banget di Jakarta hari ini dan juga pameran ini dapat meningkatkan perputaran uang di Jakarta sebetulnya? Iya, tentu dengan adanya banyak event, banyak konser, banyak acara seperti olahraga kayak gitu, itu akan berdampak pada peningkatan konsumsi ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan lebih banyak memang didrive oleh konsumsi. Nah, sehingga pegelaran-pegelaran atau event-event besar seperti ini tentu akan membuat tidak hanya ada perputaran uang ya, tetapi berdampak pada UMKM ya, kan ada pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar konser gitu. Jadi ini saya rasa masih berdampak positif gitu, Mas. Baik, pada perekonomian. Jadi ada perputaran begitu ya, uang di sini, ekonomi jalan dan yang terdampak tentunya yang bergerak di sektor ini seperti itu ya, industri kreatif dan juga runtutannya. Nah, kalau sektor ekonomi apa saja yang paling diuntungkan dari membludaknya pengunjung pada acara-acara ini? Anda melihatnya seperti apa? Yang pertama kita melihat ada multiplier effect ya, pada tidak hanya sektor jasa, tetapi juga sektor misalnya aircraft gitu ya, adanya industri kreatif, kan ada merchandise-nya gitu kan. Kemudian kalau kita lihat ada juga penggunaan transportasi ya, sehingga di sini juga sektor transportasi juga bergerak gitu, sektor komunikasi juga bergerak gitu. Dan saya melihat ini adalah event besar dan dampaknya tidak hanya pada usaha menengah besar, tetapi juga pada usaha-usaha kecil gitu. Sektor perdagangan misalnya kalau kita lihat ada banyak
apa, pedagang-pedagang ya yang berjualan, terus sektor, hotel, restoran juga seperti itu. Jadi saya Hmm. rasa ini, dampaknya sangat positif sekali ya terhadap perekonomian. Hmm. Meskipun ya ini kan sifatnya hanya sementara gitu, Mas. Ya, ya. Baik. Mbak Esther, fenomena membeludaknya pengunjung pada berbagai konser, turnamen, dan pameran di Jakarta ini, apakah dapat dianggap sebagai bentuk lipstick effect begitu di Indonesia? Anda melihatnya bagaimana? Ya, di tengah kelesuan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, ini Mhm. adalah, satu windfall gitu ya. Artinya ada seperti, berkah gitu di saat ekonomi saat ini, Mhm. tidak, terlalu apa, baik gitu ya. Nah sehingga, saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan, berkolaborasi tentunya dengan, pihak swasta, itu, tidak hanya berhenti di event-event besar, tetapi, bagaimana bisa menarik ya, wisatawan gitu. Jadi dari luar, ini kan kalau kita lihat, dengan adanya depresiasi rupiah terhadap US dollar, Hmm. wisatawan itu kan dari asing melihat, "Oh ini sangat murah sekali," gitu kalau, apa, pergi summer holiday ke Indonesia. Nah Hmm. sehingga Hmm. yang harus disiapkan, mungkin insentif-insentif ya, diskon tiket, Ya. penerbangan gitu, kemudian, menyiapkan adanya akomodasi ya, hotel, restoran, dan ekosistem yang terkait, di Hmm. dalam sektor pariwisata. Ya. Sehingga mungkin untuk event yang besar ini hanya trigger gitu, tetapi setelah event besar mereka ngapain gitu kan, ya mereka bisa, stay ya, Hmm. mungkin selama beberapa hari untuk bisa melakukan, kunjungan wisata ke tempat-tempat Hmm. lain yang ada di Hmm. Indonesia gitu, Mas. Menarik ya. Jadi sekalipun memang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika begitu ya, tapi di satu sisi dari sektor pariwisata, misalnya mancanegara itu melihat bahwa ke Indonesia ini murah ternyata gitu ya. Nah, Murah ini juga gitu, bisa betul. menjadi lapangan pekerjaan, jadi sumber juga pendapatan bagi warga begitu ya, membantu Betul. perekonomian seperti itu. Nah, di tengah berbagai tantangan ekonomi, Mbak Esther, ini kenapa masyarakat ini masih tetap bersedia mengalokasikan dana untuk menghadiri atau membeli event begitu ya, hiburan berskala besar? Apakah fenomena panen event ini bisa menjadi indikator perubahan pola konsumsi masyarakat dari pembelian barang ke pembelian pengalaman atau experience ekonomi? Bagaimana? Ya. Ya, kalau menurut saya ini kan kalau event atau konser besar itu kan sudah terjadwal ya. Mhm. Jadi mereka itu sudah tahu baru mereka menabung gitu kan. Mungkin seperti itu juga. Ya, Atau ya. mereka ada tabungan, nah sehingga mereka tidak ragu-ragu ya untuk bisa membeli tiket itu karena tabungannya sudah cukup gitu. Hmm. Nah, apa Mungkin saat motivasi itu yang juga kuat waktu ya dolar sekali belum lagi kayak gini kali ya, kalau Mbak ya? iya, karena artis Iya. favoritnya datang nih gitu kan. Heeh. Jadi apapun yang, apa, bisa dilakukan gitu, karena kan sudah punya uang gitu, udah Mhm. menabung misalnya. Nah, kalau dilihat dari liputan tadi kan ada fanbase-nya ya kan, Ya, fanbase kan betul. sudah tahu mereka, ini konser di mana aja, jadwalnya kapan gitu. Jadi mereka memang sudah, persiapannya tuh Sampai sudah kostum udah jauh-jauh disiapin hari gitu, jauh-jauh Mas. hari tuh. Betul. Iya, iya, iya. Baik. Nah, jadi sebetulnya gimana sih cara membedakan antara tingginya konsumsi hiburan akibat meningkatnya kesejahteraan dan konsumsi hiburan yang dipicu oleh lipstick effect nih Mbak Esther? Ya, jadi kalau saya melihat ini adalah, saling terkait ya, konsumsi, dari individual yang pengen, melihat konser gitu ya, dan dari sisi yang lain provider-nya ya, penyelenggaranya juga akan bisa untung besar asal, momentumnya itu pas. Nah saat Mhm. ini kan Juni, mau ke Juli ya, Mei, Juni ini kan sebenarnya kalau anak-anak sekolah ini sudah mau liburan gitu kan, sehingga Hmm. mereka yang sudah ujian ya, kayak mahasiswa saya itu kan, udah pada
yang skripsi mungkin udah pada lulus gitu kan. Nah, mereka meluapkan kegembiraannya dengan misalnya membeli dan menonton ya, membeli tiket konser dan menontonnya. Jadi salah satu bentuk luapan kebahagiaan. Di sisi lain mungkin bagi yang bukan mahasiswa, bukan siswa gitu kan, mereka itu bentuk dari stress release gitu. Stress Jadi release sekali ya, lagi betul. apapun ya, asal mereka bahagia, asal Mhm. mereka bahagia ini kan bisa ketemu dengan artis favoritnya, bahagia bisa Mhm. melihat konsernya, itu akan dilakukan gitu, Mas. Mhm. Seenggaknya menambah tenaga begitu ya, menambah Betul. apa ya, dopamin begitu untuk Doping, menghadapi doping. kehidupan selanjutnya begitu ya. Betul, Setelah betul. konser nanti pusing lagi, enggak seperti itu ya. Setelah konser pikir dulu nanti gitu. Baik, baik, baik. Tapi ya itu dia tadi, salah satu yang harus kita syukuri juga adalah, karena di sini sekalipun memang keadaan ekonomi lagi mungkin tidak baik-baik saja seperti itu, tapi ya perputaran ekonomi di sini jelas begitu ya. Ini konkret bisa dilihat di mana ada banyak yang juga terdampak dari konser-konser ini, dari turnamen, terutama pedagang-pedagang di sekitar begitu dan para pelaku usaha di sini. Baik, Ya, terima kasih Mbak Esther Sri sama-sama Mas Astuti, Ando. Direktur Eksekutif Indef, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu dan kita jumpa Ya, lagi di